وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sebelum kita membaca kitab Syiarus Salikin, kita baca Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang kita baca Astaghfirullah itu kita diampuni Allah Ta'ala dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, dan dosa seluruh muslimin wal muslimat. Dan yang kedua kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan dengan berkah syahadat yang dibaca kita seberataan mati di dalam keadaan beriman lawan Allah dengan sempurna dan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على به معنا وشيخنا وفي سلفنا الصالح وبه سند إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين وظهر الظاهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه فصل في صلاة العيد. Ini fasal pada menyatakan sembahyang hari raya kecil atau hari raya besar. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa salatul aidain sunnatun muakkadatun wa syi'arun min sya'airid din. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, sembahyang hari raya itu hukumnya sunnah muakkad. Nah ya, bukan wajib lah ya, sunnah muakkad, yaitu alamat, yaitu syiar, yaitu tanda daripada alamat dari jiwa syiar akan mempunyai agama Islam. Nah itulah ya. Nah jadi malam ini sedikit kita membaca tentang masalah fasal, masalah mengisahkan tentang dua hari raya. Ada hari raya kecil dan ada hari raya besar. Nah hari raya besar diantaranya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Namunnya kita menyambat di sini apa aja hari raya kurban yang alabiana itu. Jadi ada yang menyatakan tentang masalah itu pasalnya.
Jadi ujar Imam Ghazali, hari raya sembahyang hari raya itu menandakan orang tuh bisi agama di sini. Jadi orang nang sembahyang hari raya berarti inya sama mensyiarkan agama inya, itulah lihat. Jadi jelas gitu tuh bahasa sidin itu jelas. Jadi orang nang beisi agama dan nampak agama di pandangan inya berarti orang tuh sembahyang hari raya. Itulah lihat. Jadi orang tuh harus sembahyang hari raya. Boleh dikerjakan di rumah, boleh juga dikerjakan berjamaah. Bolehlah biar di rumah boleh sorangan atau kita berjamaah boleh juga. Kata Bapak boleh keduanya. Berbeda lawan sembahyang Jumat. Adapun sembahyang Jumat kita mengerjakannya berjamaah di masjidnya. Amun hari raya Idul Fitri atau Idul Adha boleh sembahyang di rumah. Nang di rumah itu bibinian boleh lah, boleh. Seandainya ada bibinian nak sembahyang hari raya di rumah, hukumnya boleh. Bahkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin dikisahkan bahwa seandainya ada bibinian yang muda belia yang ada kehormatan di dalam dirinya, sebagaimana contohnya kehormatan itu ada beisi wajah nang terbungas sedikit umpamanya tak. Nah inya itu dimakruhkan amun inya sembahyang hari raya 4 berjamaah di padang di masjid tak, atau di padang luas. Nah sebagaimananya kayak itu ada nang madahkan gitu makruh hukumnya lah biar. Nah adapun nang tuha-tuha itu dianjurkan sembahyang di masjid nang tuha-tuha dan juga kada boleh berhias, kada boleh khusus perempuan amun sembahyang hari raya kada boleh berhias, jangan berhias. Amun berhias hukumnya makruh, jelas ya lah makruh. Nah kalau makruh dikerjakan berarti pahala sembahyang hari raya kada ada. Perjemaah amun yang kada ada ya kalah. Nah itu. Jadi itu Bang, di dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan nang kayak itu. Sebagai pulang contohnya seandainya kita berisi istri, berisi gandak tak umpamanya, gandak tuh budak bahasa kitanya kayak itulah biar. Seandainya inya tak sembahyang hari raya tanpa bepadah lawan kita, jadi satu kaul ulama, satu pendapat ulama mengatakan bahwa hukumnya itu makruh inya sembahyang berjamaah, makruh karena inya kada bepadah, karena kada beizin inya dengan suaminya. Nah itu. Jadi kalau seandainya beizin dengan suaminya, diizinkan suaminya, insya Allah kada makruh. Asal jangan berhias, jelas ya lah ya. Asal jangan berhias. Itu di dalam kitab Sabilul Muhtadin nang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari. Itu kelampaian mengarang itu kitab. Itu kelampaian mengarang. Sedikit lagi lah ya, itu sedikit aja malamnya kita apa ya, kalau yang tinggal ada ya kalau membaca ambil berkat kitab, mudah-mudahan dapat berkatnya kita berada, mudah-mudahan. Dan adalah bagi hari raya itu ada 7 adab. Adab yang pertama, apabila masuk matahari pada malam hari raya kecil atau hari raya besar, maka sunnah kita membanyakkan akan takbir mursal. Takbir nang pendek, nang singkat gitulah ya. Atau takbir nang panjang bisa juga, boleh aja. Hanya perasaan panjang kata Bapak. Dan menakhirkan itu hingga masuk imam pada takbiratul ihram sembahyang kedua hari raya itu, dan sifat takbir dan bacaan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Nah itu bacaannya lah ya. Bacaan yang pendeknya itu. Jadi boleh dibaca itu. Dan sunnah hukumnya waktunya apabila aja maghrib, waktunya itulah masuk matahari, itu waktunya membaca takbir. Disunnahkan banyak membaca itu. Disunnahkan banyak imam baca itu. Dikarenakan apa ya? Hari raya. Nah, dikarenakan hari raya. Bahkan ada di dalam kitab-kitab yang lain dikisah apa aja, di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah dikisahkan amun sudah selesai itu sembahyang subuh, seandainya kita membaca istighfar 100 kali, yang sepanjangnya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 100 kali tak.
Apa dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, niscaya orang itu tidak disisakan, tidak ditinggal daripada dosanya terkecuali diampuni seberataan lawan Allah Ta'ala, zohirnya dan batinnya. Itu membacanya setelah sembahyang subuh. Nah itulah membacanya setelah sembahyang subuh gitu. Nah cuman sebelumnya itu dulu ya, kalau sebelumnya pas kita pas kita malam hari raya Isya kita sudah berjamaah, kita berniat di situ. Jadi berniat kita seandainya karena kita bangun subuh, kita niat mudah-mudahan sembahyang subuhnya kita bisa berjamaah. Dikarena amunnya kita niatnya kayak itu sepaling kecilnya kita menghidupkan malam hari raya. Nah itu banyak gak faedahnya. Nah setelah kita membaca istighfar, amun kita hendak lagi membaca subhanallah bihamdihi 300 kali, faedahnya tuh. Amun orang membaca itu 300 kali, faedahnya amun dihadiahkan, kalau dihadiahkan kepada orang yang meninggal, orang itu diberi Allah Ta'ala 1000 cahaya, 1000 nur diberi, dimasukkan ke dalam kuburnya itu 1000 cahaya nur. An-nur rahmatun, nur itu rahmat lah, satu nur aja diberi kita jadi rahmat, satu kasih sayang, apalagi 1000. Nah itulah jadi ujar guru, amun dibaca itu subhanallah bihamdihi, dihadiahkan kepada yang sudah meninggal, pasti diampuni. Kenapa jadi kayak itu? Dikarenakan nur nang masuk, dikarenakan rahmat nang masuk. Nah itulah bacakan biar seandainya jadi guru kita sayang lawan keluarga, lawan ayah yang sudah meninggal atau umat yang sudah meninggal, kita bacakan barang itulah kita tahu dulu. Itu kehebatannya hari raya itu, amalan-amalan yang dibaca di malam hari raya itu kadada yang ditolak, kadada yang ditolak, seberatan diterima lawan Tuhan kita. Itu kehebatannya hari raya. Apa aja? Kullu yaumin yamurru 'alal mu'minin wa la yuktabu 'alaihi dzambun fa huwa yaumul 'aid. Itulah. Setiap apa aja dah pada hari yang orang nang beriman melewatinya, dan tidak akan dicatat dosanya di hari itu. Apa harinya? Hari raya. Nah itulah ya. Hari raya itu. Jadi dosa itu kada dicatat di hari itu seandainya menggawi dosa. Nang berkata siapa? Anas bin Malik nang berkata ya. Anas bin Malik nang berkata, sahabat Nabi, khaddamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nang berkata. Nah itu kehebatannya hari raya ya Allah lah. Mudah-mudahan kita beramalan barang di malam hari rayanya. Banyak pengamalan malam hari raya nih. Di antaranya itu ada juga yang dibacakan itu apa aja? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 400 kali kalau lah. Nah, apa aja faedahnya? Sama karena ini apabila mati dikawinkan dengan bidadari 400. Nah itu dikawinkan bidadari 400, gara-gara gampang 400 ikong bidadari mengawinkan. Allah nak mengawinkan itu. Kehebatannya itu. Mbah itu seandainya kita hadiahkan pulang kepada nang meninggal, pasti ada bisi kawan orang itu di dalam kuburnya. Kan kada kesunyian lagi. Kalau ya kan hendak wasiat, aku jarang hendak meninggal, tolong bacakan aku heraya gintulah. Umpamanya nih. Kenyamanan nang meninggal panglah. Luar biasa Allah Ta'ala memanja-manjakan umat Rasulullah lah ya. Luar biasa. Itu pang kehebatannya umatnya Muhammad ini. Kehebatannya umat Muhammad ini luar biasa. Ya jadi guru kadada sama sekali tanda kesyukuran, kadada sama sekali yang melebihi tanda kenikmatan terkecuali hanya menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan paling bagus, itu yang paling kita syukuri. Karena di situ kebanyakan rahmatnya, kebanyakan kasih sayangnya di situ nang kada terhingga dan kada dijulung kepada umat-umat yang lain. Karena diberi ke umat lain kitanya jadi bari umat Nabi aja kita di umat Nabi ini jangan dibari kelebihan tuh umat Nabi jangan dibari. Tinggal kita bersyukur aja lagi ya Allah. Ya jadi kalau tanda bersyukurnya kita gawi amalan-amalannya kita gawi. Tandanya apa? Tanda menjalankan sunnah. Tandanya kita menjalankan sunnah.
Di antaranya kayak itu ya kalau di antaranya kayak itu. Jadi orang yang menjalankan sunnah otomatis pasti uyuh-uyuh. Ada mungkin pang bersantai-santai karena mungkin. Jadi harus uyuh-uyuh ya paling kadanya bacaan-bacaan dulu. Amalan-amalan dulu yang dibaca ya kalau macam-macam pang amalannya hari raya itu macam-macam yang dianjurkan lawan Rasulullah macam-macam. Macam-macam ya kalau biar macam-macam. Macam-macam. Mudah-mudahan kawat gawi kita seberataan tadi lah, mudahan kayak istighfarnya, nang kayak subhanallah bihamdihi nya, nang kayak la ilaha illallah wahdahu la syarikalahnya, mudah-mudahan. Lawan dia sebelumnya itu kita disunahkan kalau mandi jar, ya kalau pian mandi hari raya. Nah mandi hari raya ini bisa kita pakai caranya mandi 9 boleh. Kayak contoh kita mandi 9 itu apa pembacaan mulutnya kita nih, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, ya Rahman ya Rahman ya Rahman, ya Rahim ya Rahim ya Rahim, itu boleh gitu mulutnya kita. Nah cuman niatnya awal sengaja aku mandi hari raya, nah itu boleh. Niat nang dalam hati kita tak. Jadi dalam hatinya kita bersuaranya kayak ini, sengaja aku mandi hari raya, gugurakan, tuntung digugurakan ke kepala, langsung baca ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Tanya pulang ke sebelah kanan ya kalau lah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Nah, bagus lagi ujar guru. Tuntungnya itu sembahyang sunnah taubat langsung. Baik lagi, insya Allah. Insya Allah apa jarak guru balik berderai air mata Jasidin. Luar biasa tuh bang. Berkesan hari raya itu Jasidin apabila kita banyak beramalan. Apabila kita mau ompati ujar perguruan berkesan benar hari raya itu insya Allah. Asal mengikuti nang dianjurkan lawan guru, insya Allah berkesan, insya Allah. Tapi insya Allah kalau bukan jadi berkesan harus bang lah, insya Allah berkesan. Apa aja kawalat seperti anak nang hanya dilahirkan itu orang nang diampuni oleh Allah Taala di hari raya itu, nang kayak hanya lahir, kada ada dosa. Nah itu jangan bahasa kita itu kayak itu. Kada ada dosa sama sekali ya Allah. Dan sunnah lagi ditambahkan takbirnya itu daripada takbir yang ketiga ini dikatanya Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah dia. Dan demikian lagi disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Syarahur Rudu, Syarahur Rudu. Adapun sigat takbir yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan mukhtasarnya, maka ini bacaannya: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau yang kebanyakan yang tadi yang dibaca yang terpanjang lah, yang kita dengar aja dilanggar atau di masjid lah. Dan sunnah hari raya haji, yaitu hari raya besar, itu takbir makit namanya, yaitu dibaca takbir tiap-tiap kemudian, tiap-tiap selesai daripada sembahyang fardu yang 5 waktu, dan pada tiap-tiap kemudian, tiap-tiap selesai daripada sembahyang sunnah, sama ada sembahyang itu adaan atau qadaan. Dan lagi sunnah takbirnya itu selesai daripada sembahyang jenazah. Nah itulah ya. Nah, jadi takbir terus sembahyang mana? Sembahyang hari raya haji. Nah itulah ya. Jadi sembahyang sunnah kah
semeng jenajah kah, sembahyang apa aja kah, sunnah bertakbir. Di mana itu? Nah, di hari raya haji. Itulah tuh ilmu lah bian, ilmu daripada Rasulullah kayak itu. Dan sunnah pada takbir mursal dan takbir maqit. Itulah bian. Mursal itu nang pendek bahasa kitanya, maqit itu yang tadi lah bian nang terpanjang. Itu dibaca dengan jahar, dengan nyaring dibacanya. Nah kayak contoh Allah apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah kayak itu tuh nyaring dibaca. Kadang nang gamat tuh kada. Jadi sunnah jahar, sunnah nyaring. Gitu, ya. Adapun permulaan takbir maqit itu yang lain daripada orang yang di dalam mengerjakan haji itu, makanya itu daripada sembahyang subuh pada malam yang ke-9 bulan pada malam yang ke-9 daripada bulan haji hingga asar pada akhir hari tasyrik, yaitu pada asar hari yang habisnya pada asar hari yang ke-13 daripada bulan haji. Kelebihan bagi orang yang kadang melaksanakan haji gitulah. Bagi orang yang kadang melaksanakan haji. Jadi mulai 9 asar, mulai bulan Zulhijjah nang ke-9 asar tuh langsungnya bertakbir. Beda lawan kita bulan puasa. Amun bulan puasa mbah maghrib bertakbiran ya kan. Nah itu amun Zulhijjah kata itu nanti disunahkan sampai 13 sampai ke 13 Zulhijjah kita bertakbir. Waktu asar habisnya lah. Ya. Adapun orang yang mengerjakan haji pada permulaan takbirnya yang maqit itu daripada zuhur hari raya itu, yaitu dinamakan hari nahar. Jadi kalau orang berhaji ini zuhur hingga subuh malam ke-13 daripada bulan haji itu, inilah kaul nang mu'tamad, inilah kaul nang banyak diperpegangi oleh segala ulama. Itu nang pertama lah, adab nang pertama. Adab nang kedua pulang, sunnah pada ketika hendak keluar kepada sembahyang hari raya itu mandi dahulu dan berhias dahulu dan memakai bau-bauan laki-laki lah, dan memakai baju dan selendang. Selendang dipakai itu lah biar jangan kena dipakai surban kena, dan surban dan sunnah disuruh keluar sembahyang kanak-kanak, tetapi jangan diberi memakai sutra, dan sunnah keluar perempuan nang tuha, tetapi jangan berhias. Jelaslah biar situlah. Jadi bibinian tuha silahkan hendak ke masjid, silahkan hendak berjamaah lawan orang untuk sembahyang hari raya, tapi kalau nang berhias jangan. Jelaslah anjuran kitab. Amun kitab sudah ditulis kayak itu berarti anjurannya Rasulullah juga itu. Nah, amunnya kita mengumpati anjurannya Rasulullah, otomatis kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Paasian kita lawan Rasulullah. Amun sudah kita paasian, nyaman kita lawan Rasulullah. Yalah ya. Paasian kita lawan Rasulullah lah. Paasian. Jadi ya Rasulullah pakai serban. Ya Rasulullah pakai selendang. Niatakan ini sunnahnya Rasulullah. Lah, niatnya kayak itu. Seandainya orang mencemohi kita, maka kata papa, ini sunnah Rasulullah, pintar aja itu kayak itu bahasa hatinya kayak itu ya kalau. Pakai baju putih, babauan yang bagus, jangan buharok jadi kalau hari bersurban be imamah, mau bolang lah, jadi aja juga ada apa? Pandang aja ini sunnahnya Rasulullah, bukan sunnah kota. Dalam hati aja kita ya kalabian. Dalam hati, seandainya orang mencangangi kita, tapi kadang orang mencangangi kita, kadang kitanya aja kepedean lah. Kita ini pedenya tinggi benar apa enggak itu? Tapi kadang kalau lah. Anggap aja orang kada pernah melihat kita ya, kan seandainya orang melihat kita juga, yang dilihat orang ini bukan kita, yang dilihat orang ini sunnahnya Rasulullah. Itu hatinya kita kayak itu, mudah-mudahan lah dan selalu terjaga kayak itu. Nah itu anjuran di hari rayanya kayak itu, pakai surban,
pakai baju baik, babauan nang bagus. Tapi nang laki-laki lah ya, nang laki-laki. Bini-bini Pak kada, jelas lah, jelas sesita. Bini-bini kada, bini-bini kada. Kakanakan gin, jangan sampai memakai sutra, jelas saya lah ya. Nah itu, kakanakan gin, jangan pakai sutra. Kakanakan. Bibinian tuha silakan, anak ke masjid kada apa, tapi jangan berhias. Jangan berhias. Rasulullah kada menyuruh bibinian tuh berhias ke masjid, kada disuruh, kada dianjurkan lawan Rasulullah. Amun Rasulullah kada menganjurkan, kita menentang anjuran Rasulullah, sama aja kita mengalahi Rasulullah. Ya kalau lah, sama kita mengalahi Rasulullah. Sama kita kada nak mengumpati Rasulullah. Seandainya kada nak mengumpati Rasulullah, siapa yang kita umpati? Siapa yang kau menolong kita kena? Yalah, ya. Nah itu. Sedikit lagi lah, sedikit lagi. Adab yang ketiga. Sunnah pada ketika perginya itu daripada satu jalan dan pulangnya daripada jalan yang lain. Itulah ya. Seandainya kita tolak ke masjid nang Al-Qadar umpamanya, jalan muka, jalan belakang boleh kan ya. Sudahnya kayak itu Bang. Ya kalau lah. Cuman kena di dalam kitab yang lain dia cari jalan yang cepat gitu lah biar. Jangan yang lambat. Oleh Al-Qadar, jalan Al-Qadar umpamanya jalan muka, timbul kena bulikan jalan handal 3 sekejauhan. Sekilo. Jadi di mana belum bulik lagi koni jalan. Kan mencari Nah itu Bang. Tapi kata kalau lah. Nah itu. Itulah biar pulangnya daripada jalan yang lain. Demikianlah, jelas itulah. Demikianlah semuanya itu dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas lah biar. Adab lagi yang keempat, sunnah untuk sembahyang hari raya itu keluar ke padang, artinya ke lapangan luas, melainkan Makkah dan Baitul Maqdis. Maka kada disunnahkan keluar padang, artinya ke lapangan luas kada disunnahkan. Tapi dua versi lah, ada yang madahkan boleh, ada yang madahkan sunnah, ada madahkan kada apa-apa, ada yang madahkan makruh, dua versi. Nah tapi kalau di kitab di sini sunnah sembahyang hari raya itu di padang nang luas, di tempat nang luas, karena banyak nang sembahyang hari raya. Nah itu maksudnya ya. Kalau adab nang kelima lagi adalah waktu sembahyang hari raya itu daripada terbit matahari lah pian, hingga gelincir matahari. Terbit matahari itu jaka kita tuh 6:30 lah, lewat sedikit lah. Jadi jam 7 kurang 10 kurang lebih lah, jam 7 kurang 10 tuh insyaallah terbit panas sudah lah, terbit. Nah itu mulai situ tak sampai gelincir matahari. Gelincir matahari itu waktu zuhur lah ya, sampai waktu zuhur itu waktunya sembahyang hari raya tak. Tetapi yang terafdal itu bahwa ditakhirkan, diujungkan, dilambatkan hingga naik matahari sekira-kira segala lah ya. Mungkin diperkirakan tuh sekitar 7:30 atau jam 8. Itu nang terabdalnya seitu terabdalnya lah biar segala tuh waktu sunnatul duha lah ya. Segala tuh sunnatul duha. Dan sunnah menyegerakan, sunnah mencepatkan, kada mencepatkan bang, mensegerakannya apa ya, mendahulukan ya, mensegerakan sembahyang hari raya besar, hari raya haji maksudnya, dikarena hendak menyembelih kurban. Jadi mun hari raya haji cepati sembahyang, mun hari raya puasa ya sampai jam 9 hendak sembahyang kada apa-apa lah ya. Jadi kalau hari raya haji dicepati sedikit, jangan terbalik. Hari raya haji lambat, hari raya puasa lang cepatlah. Nah itu terbalik ngarannya. Itu kan menjalankan sunnah Rasulullah. Nah itulah biar. Nah itu. Nih. Ada tadi karenanya lah, karena hendak menyembelih kurban. Dan sunnah ia mentakhirkan, melambatkan sembahyang hari raya kecil karena hendak membahagiakan, Anda hendak membagikan akan fitrah
akan zakat fitrah tuh dahulu sebelum daripada sembahyang itu pengalasannya kenapa jadi lambat sembahyang hari raya karena menunggu orang atau membagiakan zakat fitrahnya orang. Dan waktu menyembelih kurban daripada ketika naik matahari sekira-kira segala jam setengah 8 jam 8 tuh waktunya bagusnya saya itu terabdolnya saya itu sekadar sembahyang 2 rakaat dan sekadar membaca 2 khutbah hingga akhir hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Nah itulah biar. Jadi hari tanggal 10, 11, 12, 13 itu waktunya kita biasa menyembelih kurban sunnahnya kayak itu. Adab lagi nang ke-6 sedikit lagi lah Bian, kita apa lah Bian. Ada berapa adab bilang dari sini? 6 kah? Berapa? 7 lah. Atau disingkat-singkat aja gini. Singkat-singkat gini lah. Adab nang ke-6 sunnah ketika pergi kepada tempat sembahyang hari raya itu mengucap takbir di jalan-jalan. Pokoknya turun rumah langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sunnahnya. Itu sunnahnya kayak itu. Nah. Langsung nang ke-7 aja kita lah. Ada apa kalau lah? Nanti kita tuh 9 ke bawah itu nanti. Yang ke-7, adab nang ke-7. Sunnah pada hari raya besar itu menyembelih kurban. Sunnahnya bisa umpat menyembelih kurban. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, "Dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashin wa dhabaha biyadihi wa qala bismillahi Allahu akbar. Wallahu akbar. Hadza anni wa amman la yadhi min ummati." Nah itu. Maka pulang seandainya kita nih jadi guru kada menyembelih, kita membaca yang ini gini sunnah. Di waktu orang menyembelih, kita mewakilkan boleh lah ya. Nah itu. Telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala yang artinya menyembelih kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kambing biri-biri dan menyembelih ia akan dia dengan tangannya sendiri. Dan berkata ya Rasulullah pada ketika menyembelih itu bismillahi wallahu akbar. Itu satu napas lah ya. Bismillahi wallahu akbar. Satu napas. Inilah kurban daripadaku, bahasa kitanya kayak itu. Ini bahasa Rasulullah lah, cuman bahasa kita Indonesianya kayak itu. Dan daripada orang yang tiada menyembelih kurban daripada umatku. Nah itu diwakilkan kita alhamdulillah lawan Rasulullah. Seandainya kita nih bahasanya belum kurban, Rasulullah sudah mewakilkan kita ke sana kurban. Kan sayang luar biasa sih dia lawan kita nih. Masya Allah, Masya Allah. Itulah ya. Maka sunnah dibaca yang ini sunnah. Teman dibuati qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yadahi min ummati. Itu dibaca. Atau di waktu orang hendak menyembelih kan baca itu. Nah, itu dibaca. Insyaallah dihitung seberataan umat di situ beratan kurban. Dihitung insyaallah. Dikarenakan hadisnya Rasulullah kayak itu tadi. Rasulullah mewakilkan umatnya yang kada bisa berkorban diwakilkan oleh Rasulullah. Nah, itu biar. Nah itu adab nang ke-7. Nah wallahu a'lam bissawab. Nah sampai situ aja dulu nabian. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan kitab tentang masalah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, mudah-mudahan kita bisa mengamaliyahkan dan mudah-mudahan kita panjang umur sampai ke malam hari rayanya. Mudah-mudahan juga kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa jiran tetangga kita dan dosa seluruh muslimin wal muslimat, dan mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
قم تقبل يا كريم.